Apa itu coronavirus dan COVID-19 atau COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. 5 gejala COVID yang paling umum. Pertama, sakit kepala, 2 ingusan, 3 sakit tenggorokan, 4 bersin-bersin, 5 batuk berkepanjangan. Di Inggris, NHS selama ini hanya mencatat 3 gejala umum: demam, kehilangan kemampuan indera penciuman, batuk berkepanjangan. Peneliti merekomendasikan agar NHS memperbarui daftar gejala COVID-19 setelah merebaknya varian Delta. Beda batuk gejala COVID-19 dan batuk biasa. Pahami perbedaan batuk biasa dengan batuk karena diduga gejala COVID-19 batuk yang menunjukkan gejala COVID-19 dan batuk yang bisa memiliki perbedaan yang bisa diamati. Apa bedanya? Batuk biasa seringkali terjadi secara tiba-tiba dan penderita akan sembuh dalam waktu relatif singkat. Kedua, batuk yang terjadi pada orang yang penderita flu akan disertai dengan pilek dan bersin-bersin. Jika seorang menunjukkan batuk disertai dengan pilek dan sebelum batuk dimulai dengan fase bersin, dimungkinkan ia terkena flu biasa. Batuk gejala COVID-19. Batuk kering terjadi terus-menerus. Batuk kering terjadi setidaknya dalam waktu setengah hari. Batuk ini tidak terjadi sekala hanya karena Anda berdiam atau sesuatu yang menyangkut di tenggorokan. Batuk ini adalah sesuatu yang baru dirasakan oleh penderita, artinya bukan batuk seperti yang biasa dirasakan, misalnya karena seorang terbiasa merokok, kemudian sering batuk dan sebagainya. Kedua, batuk kering tidak berdahak. Meskipun penderita batuk kering tidak bisa disebut 100% adalah penderita COVID-19, namun jenis batuk ini lebih berpotensi menjadi gejala COVID-19 daripada batuk basah yang menghasilkan dahak. Sebanyak 67,7% pasien yang terkonfirmasi sebagai penderita COVID-19 menunjukkan gejala batuk kering, sehingga tak jarang disebut sebagai gejala kunci. Jika merasakan gejala batuk yang lebih serius, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan. Virus corona atau coronavirus sedang menjadi perhatian dunia. Selain mulai menyebar di kota Wuhan, Cina, virus corona jenis baru juga terdeteksi sampai ke Amerika Serikat. Sejak diketahui sebagai wabah misterius yang menyebabkan pneumonia, jumlah pasien terinfeksi virus ini terus bertambah. Persebaran virus corona. 1. Cina, menewaskan 80 orang dan kasusnya telah mencapai lebih dari 2.300 di Cina daratan saja. Sebagian besar korban berasal dari dalam dan sekitar wilayah Wuhan, tempat kasus pertama terdeteksi. Kedua, Prancis. Hingga hari ini dilaporkan sudah ada 3 kasus yang terjadi di Prancis. Ketiga korban tersebut baru-baru ini melakukan perjalanan ke Cina. Ketiga, Jepang. Otoritas kesehatan Jepang mengkonfirmasi kasus keempat coronavirus di negara itu pada hari Sabtu. 4. Australia. Australia mengkonfirmasi 4 kasus pertama virus corona pada hari Sabtu. Korban merupakan 1 pria Melbourne dan 3 pria Sydney. Kelima, Amerika Serikat.
Ada 5 kasus coronavirus terkonfirmasi di negeri April. Semua korban merupakan orang-orang yang baru kembali dari Wuhan. Keenam, Kanada. Kanada pertama kali mengidentifikasi kasus dugaan pertama dari virus corona pada Sabtu. 7. Malaysia. Malaysia mengkonfirmasi kasus keempatnya pada hari Minggu. Semua yang menjadi korban adalah warga negara Cina yang sedang berlibur dari Wuhan. Ke-8. Nepal. Nepal mengatakan seorang pria berusia 32 tahun yang tiba dari Wuhan telah terjangkit penyakit itu. 9. Singapura mengumumkan kasus keempat virus corona pada hari Minggu. Keempat pasien adalah orang-orang yang baru tiba dari Wuhan. Ke-10. Korea Selatan. Media Korea Selatan melaporkan kasus ketiga coronavirus di negara itu pada hari Minggu. Ke-11. Taiwan. Taiwan sejauh ini telah melaporkan 4 kasus. Ke-12. Thailand. Thailand telah melaporkan 8 kasus sejauh ini. 3 diantaranya dirawat rumah sakit dan 5 lainnya telah dipulangkan. 13. Vietnam. Vietnam mengkonfirmasi ada 2 kasus virus corona terdeteksi pada hari Kamis. Indonesia peringkat 15 kasus corona dunia. Tanggal 1 Agustus 2021 dengan total 2.670.046 kasus positif. Angka tersebut menjadikan Indonesia berada di peringkat 15 untuk kasus COVID di dunia. Amerika Serikat berada di peringkat pertama dengan total kasus sebanyak 33.916.892 kasus. Kemudian di urutan kedua adalah India dengan 30.946.147 kasus positif. Brazil menjadi negara di urutan ketiga dengan total kasus 19.151.953 positif. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien yang pulih dilaporkan sebanyak 37.640 orang, sementara korban meninggal sebanyak 1.266 orang di Indonesia. Wilayah mana saja yang melaporkan kasus harian tertinggi? Ini adalah 10 provinsi yang melaporkan kasus tertinggi. 1. DKI Jakarta. Terpantau bahwa DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan kasus baruan hari tertinggi. Dilaporkan sebanyak 5.393 infeksi baru dalam satu hari terakhir. Kedua, Jawa Barat. Jawa Barat mencatat adanya 5.302 kasus baru infeksi virus corona dalam sehari. Sementara itu, dilaporkan sebanyak 5.141 orang sembuh dengan 123 kematian. 3. Jawa Tengah berada di posisi ketiga wilayah dengan kasus baru harian tertinggi. Dilaporkan adanya 5.265 kasus baru dalam satu hari terakhir. Adapun sebanyak 3.419 orang telah dinyatakan sembuh dan 264 lainnya meninggal dunia akibat infeksi COVID-19. 4. Jawa Timur. Berada di posisi keempat, Jawa Timur melaporkan adanya 4.763 kasus baru harian. Selain itu dilaporkan 318 kematian dalam satu hari terakhir. Kelima, DKI Jakarta. DI Jakarta berada di posisi kelima provinsi dengan kasus harian tertinggi. Dilaporkan sebanyak 2.145 kasus baru dalam satu hari terakhir. Sementara pasien sembuh tercatat sebanyak 1.116 orang dan korban meninggal sebanyak 59 orang dalam sehari. 6. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur juga terus melaporkan adanya infeksi COVID-19 berada di posisi ke-6 provinsi dengan kasus baru harian tertinggi, yaitu sebanyak 1.693 kasus. Adapun kematian harian dilaporkan sebanyak 73 kasus. Sementara itu, pasien sembuh yang dilaporkan sebanyak 965. 7. Banten. Banten berada di posisi ke-7 provinsi dengan kasus baru harian tertinggi. Tercatat adanya 1.619 kasus baru dalam satu hari terakhir di wilayah ini. Sedangkan sebanyak 503 orang dinyatakan sembuh dan 15 meninggal dunia. 8. Nusa Tenggara Timur. Berada di posisi ke-8, Nusa Tenggara Timur melaporkan 1.080 kasus baru harian pada hari ini. Selain itu, juga dilaporkan 173 pasien sembuh dan 13 orang meninggal karena COVID-19. 9. NTT. 9 Sumatera Utara. Dilaporkan adanya 1.031 kasus baru harian dalam satu hari terakhir di Sumatera Utara. Selain itu dilaporkan sebanyak 366 orang sembuh dan 20 orang meninggal dunia. 9. Rio. Berada di posisi ke-9 dengan kasus baru harian tertinggi. Dilaporkan adanya 1.032 kasus baru selama satu hari terakhir dan 927 pasien sembuh.
Sementara itu tercatat ada 37 kasus kematian baru. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan bahwa 6 daerah penyumbang tertinggi kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Bumanu Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Binjai, dan Kabupaten Sedang Berdagai. 6 daerah penyumbang tertinggi warganya yang terpapar COVID-19 di Sumut adalah Kota Medan. Katanya saat konferensi video bersama Bupati dan Wali Kota Sumut. Jumlah untuk kasus di Kota Medan sebanyak 9.096 kasus. Kabupaten Deli Serdang 2.273 kasus. Kemudian Kota Pematang Siantar 589 kasus, Simalungun 560 kasus, Binjai 410 kasus, dan Kabupaten Sedang Berdagai 366 kasus. Vitamin C. Vitamin C adalah vitamin yang mengandung antioksidan tinggi dan memiliki efek antiinflamasi. Selain itu, vitamin C berfungsi untuk meningkatkan imun tubuh yang bisa membantu tubuh untuk melawan virus SARS-CoV-2. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan gejala ringan mengkonsumsi vitamin C mengalami pengurangan gejala sebanyak 50% setelah rata-rata 6 hari. Namun, penelitian itu hanya melibatkan sedikit sampel serta kurang sampai kontrol, sehingga masih harus diteliti lebih jauh mengenai khasiat vitamin C untuk tubuh saat terkena COVID-19. Kedua, vitamin D. Sebuah jurnal penelitian dipublikasikan ke NCBI menyebutkan bahwa vitamin D bisa meningkatkan limfosit T yang berfungsi untuk melawan virus. Selain itu, kekurangan vitamin D juga mengakibatkan peningkatan sitokin yang memicu pneumonia dan membuat gejala COVID bertambah. Ketiga, genes. Tingginya konsentrasi genes pada intraseluler disebut mampu menghambat replikasi RNA virus. Sebuah penelitian terbatas menunjukkan bahwa asupan genes yang kombinasi dengan vitamin C bisa mengurangi gejala pasien hingga 50% pada hari kelima. Namun, penelitian itu hanya melibatkan sedikit sampel serta kurang sampai kontrol, sehingga kaitkan konsumsi genes dengan tingkat kesembuhan infeksi COVID-19 belum bisa dibuktikan. Keempat, azitromosin. Azitromosin adalah antibiotik yang fungsinya untuk membunuh bakteri, walaupun COVID-19 adalah infeksi virus. Namun, pada banyak kasus COVID terjadi infeksi sekunder akibat bakteri. Pada pasien dengan gejala ringan hingga kritis yang diduga ada pada infeksi bakteri bisa diberikan obat ini. Dokter akan menentukan jika pasien membutuhkan obat ini atau tidak. Kelima, oseltamivir. Oseltamivir adalah antivirus yang digunakan untuk mengobati influenza A dan B. Oseltamivir bekerja dengan mekanisme menghambat enzim neuraminidase pada virus influenza yang berperan untuk melepaskan virus baru hasil replikasi hingga infeksinya menyebar. Faktanya, virus corona atau SARS-CoV-2 tidak punya enzim neuraminidase yang merupakan sasaran utama dari obat ini. Maka dari itu, penggunaan antivirus ini hanya digunakan pada pasien yang menunjukkan gejala infeksi campur antara COVID-19 dan influenza. Sebelum kita pergi keluar, sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer dan dibawa kemana saja. Setelah itu, kita menggunakan masker. Masker sangat berguna karena dapat mencegah penyebaran virus dari orang yang menggunakan kepada orang lain. Menggunakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dan COVID-19. Yang ketiga, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk dan bersin. Keempat, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Kelima, saat batuk atau bersin, tutup mulut dengan hidung Anda dengan atau tisu. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Dan ketujuh, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Setelah datang ke rumah, usahakan cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun, air, atau alat cara pembersih dengan tangan berbahan alkohol, karena dapat membantu membunuh kuman. Dan satu lagi, jangan lupa vaksin.
Ada beberapa aktivitas yang direkomendasikan untuk dilakukan saat pandemi. Yang pertama, bersepeda. Salah satu kegiatan yang menjadi tren saat pandemi adalah bersepeda. Selama pandemi COVID-19, banyak sepeda diburu oleh pembeli. Alasan sepeda menjadi pilihan populer lantaran banyak orang cemas menggunakan angkutan umum karena virus. Sepeda menawarkan transportasi ramah lingkungan yang terjangkau plus banyak udara segar. Mengendarai sepeda juga baik untuk tubuh sehingga pengendara memiliki risiko penyakit kardiovaskular dan kematian yang lebih rendah jika dibandingkan orang lain. Hal tersebut diungkapkan oleh para peneliti Universitas Glasgow. Berkebun atau berladang atau bahasa Bataknya disebut marjuma. Berkebun juga mampu mengurangi produksi hormon stres yang merawat juga dapat membawa pengurangan hormon stres, yaitu kortisol. Menurut sebuah makalah penelitian di Journal of Health Physiology, penurunan hormon kortisol mampu memperbaiki suasana hati dan berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh, saluran pencernaan, tekanan darah, bahkan gula dalam darah. Selain itu, gerakan yang stabil saat berkebun juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk memenuhi aktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (AS). Selain itu, tidak butuhkan halaman yang luas untuk bisa berkebun. Cukup untuk memanfaatkan teras kecil di rumah jika dilakukan dengan benar. Berkebun juga merupakan hobi yang membantu lingkungan lantaran kebun sayur milik rumah tangga di perkotaan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. 3. Lari. Olahraga kardio juga bisa dilakukan dengan lari meski gym tutup selama pandemi. Lari bisa meningkatkan aktivitas jantung tanpa peralatan mahal. Faktanya semakin banyak orang melakukan olahraga lari selama pandemi berlangsung. 4. Belajar memasak. Ketika restoran ditutup untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus corona, orang-orang di seluruh dunia mulai memasak makanan sendiri sehingga memasak memiliki dua manfaat, yaitu untuk kesehatan dan keuangan lantaran mengurangi biaya makanan di restoran. Selain itu, perlu juga dikurangi konsumsi daging merah. Gunakan bahan-bahan yang masih segar dan produk lokal untuk mendapatkan manfaat optimal dari memasak. Kelima, berenang di dalam air. Berenang di alam liar. Kolam renang menjadi salah satu tempat yang terdampak dan harus ditutup saat pandemi corona. Padahal menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan AS, kemungkinan kita tertular COVID melalui air sangat kecil. Meski demikian, cukup sulit untuk menjaga jarak sosial di ruang ganti dan fasilitas kolam renang. Untuk itu, salah satu yang bisa dilakukan adalah berenang di dalam liar seperti danau, sungai, dan lautan. Selain itu, waktu yang dihabiskan di luar ruangan akan baik untuk kesehatan karena dibukti mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Keenam, berjalan sambil memungut sampah. Salah satu kegiatan tidak bisa dilakukan selama pandemi adalah berjalan berjam-jam dan memungut sampah di pinggir jalan. Meskipun memungut sampah bukanlah hobi yang paling glamor, hal ini telah menjadi kombinasi ampuh dan manfaat fisik, psikologis, dan lingkungan. Jika jalan kaki adalah olahraga yang sangat baik, sementara itu, melakukan hal yang bermanfaat seperti meninggalkan area lokal Anda sedikit lebih bersih terbukti meningkatkan kebahagiaan. Di sisi lain, pandemi telah menciptakan gelombang sampah plastik, termasuk masker dan sarung tangan, beda sekali pakai. Jika Anda membantu mengambil sampah pandemi, penting untuk tetap aman, yaitu kenakan masker dan sarung tangan, dan selalu masukkan sampah langsung ke kantong sampah yang kokoh. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Apa saja sih metode pembelajaran tersebut? 1. Project Based Learning. Metode Project Based Learning ini diaplikasikan oleh implikasi dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Project Based Learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode Project Based Learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek.
proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangat cocok bagi pelajar yang berada di zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua, daring atau method. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan biasa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Ketiga, luring method. Luring method adalah metode pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat belajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift mode agar menghindar kerumunan. Model pembelajaran learning ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak terlalu sulit untuk disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk sistem daring. Keempat, home visit method. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah belajar dalam waktu tertentu. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pelajaran dan tugas langsung dilaksanakan dengan baik di bawah bimbingan guru. Kelima, integrated kurikulum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yang mana setiap kelas akan diberikan project yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Dalam metode ini, tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengingatkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, guru lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan guru pada mata pelajaran lainnya. Integrated kurikulum bisa diaplikasikan untuk seluruh integrated pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrated kurikulum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Keenam, blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tetap muka melalui video konferensi. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Ketujuh, pembelajaran melalui radio. Pembelajaran melalui radio menjadi inovasi pembelajaran masa pandemi COVID-19. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, metode ini merupakan kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Radio Sukses yang merupakan radio pemerintah daerah. Metode ini menjadi salah satu cara mengatasi kesulitan akses internet dan solusi bagi orang tua siswa yang tidak memiliki telepon pintar atau smartphone. Pembelajaran dilakukan oleh guru yang berkomentar bersama siswa yang menjadi model dan juga interaktif bersama siswa yang menjadi pendengar. Untuk jenjang PAUD dilaksanakan setiap hari Rabu dengan sistem Ceribel, cerita sambil belajar. Jenjang SD setiap hari Selasa dan jenjang SMP setiap hari Sabtu. Mengingat wabah pandemi COVID-19 yang tidak tahu pasti kapan berakhirnya, metode pembelajaran tersebut di atas bisa dijadikan opsi untuk para peserta didik, guru, dan sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat tetap berlangsung. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutus dan mencegah penyebaran dari virus corona yang semakin meluas di Indonesia. PSBB ini akan diterapkan selama inkubasi terpanjang 14 hari, namun tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
Hal ini tertuang di pasal 1 Permenkes nomor 9 tahun 2020. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus atau COVID-19. Beberapa kegiatan akan dibatasi selama daerah menjalankan PSBB. Berikut kegiatan dibatasi saat PSBB. Yang pertama, 1. Sekolah. Selama PSBB dilarang melaksanakan kegiatan sekolah. Penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Yang kedua, bekerja di kantor. Tempat kerja juga diliburkan saat PSBB. Proses bekerja di kantor akan dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal atau work home sehingga produktivitas pekerja tetap terjaga. Namun, ada sejumlah tempat kerja yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan jumlah minimum karyawannya. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Tempat kerja yang dikecualikan diantaranya adalah kepolisian dan TNI. Kemudian terkait dunia usaha, ada 8 sektor yang dikecualikan, yakni sektor kesehatan, sektor makanan dan minuman, sektor energi seperti air, gas, listrik, dan pompa bensin, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, serta pasar modal, sektor logistik dan distribusi barang, sektor kebutuhan keseharian retail seperti warung dan toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga. Terakhir, sektor industri strategis. Selain itu, kegiatan organisasi sosial yang terkait penanganan COVID-19 juga diperbolehkan beroperasi, misalnya pengolahan zakat, pengelolaan bantuan sosial, dan NGO kesehatan. Diharapkan sektor-sektor ini tetap menjalankan prosedur penanganan COVID-19 selama menjalankan usahanya. 3. Keagamaan. Selama PSBB, kegiatan keagamaan juga dibatasi. Semua tempat ibadah akan ditutup untuk umum. Warga diminta untuk melakukan kegiatan keamanan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dan dengan menjaga jarak setiap orang. Selain itu, tak boleh lebih dari 20 warga yang diperbolehkan menghadiri pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19. Keempat, fasilitas umum. Dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 ada sejumlah fasilitas umum yang dikecualikan. Yang pertama, supermarket. Kedua, fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, hotel. Keempat, fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan. Kelima, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya seperti kegiatan olahraga. Yang kelima, sosial budaya. Saat PSBB diterapkan, warga juga dilarang melakukan kegiatan sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pembatasan itu berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. 6. Transportasi umum. Di Jakarta, transportasi umum dibatasi jumlah penumpang dan operasional. Kapasitas penumpang maksimal adalah 50%, sementara jam operasionalnya dimulai pukul 6 sampai pukul 6 WIB. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, physical distancing wajib diterapkan, karena itu jumlah penumpang per kendaraan akan dibatasi. Ketujuh, pertahanan dan keamanan. Dalam Permenkes, aktivitas warga terkait aspek pertahanan dan keamanan saat PSBB akan dibatasi. Namun hal itu dikecualikan untuk kegiatan operasi militer dan operasi kepolisian. Lockdown digunakan sebagai istilah penghentian mobilitas masyarakat. Aturannya di Indonesia sebenarnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang tersebut mendefinisikan lockdown sebagai karantina wilayah alias pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi penyakit. Langkah dilakukan guna mencegah kemungkinan penyebar penyakit tersebut meluas. PPKM digunakan pemerintah untuk menggantikan istilah PSBB.
Kebijakan dalam PPKM dinilai pemerintah sebagai upaya menangani pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai saat ini. Kebijakan itu membatasi kegiatan masyarakat pada tingkat yang bersifat mikro. PPKM dilaksanakan per daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus COVID-19. Tingkat penyebaran kasus dilihat pada tingkat RW atau RT dan jumlah rumah yang terpapar pandemi virus corona. Kini pemerintah menyusun PPKM mikro darurat seiring dengan lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Rencananya pembatasan aktivitas diperluas ke zona orange atau berisiko sedang dari sebelumnya hanya di zona merah saja. Rencana itu tersurat dalam dokumen hasil rapat KPC PIN pada Selasa 29 bulan 6 yang selinnya diperoleh ke data Co.id. Salah satu perubahan pembatasan pada PPKM mikro darurat adalah penerapan bekerja dari kantor atau work home office atau WFO sebanyak 25% dari kapasitas kantor pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta yang berada di zona merah dan orange. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Alexander K. Ginting pun tidak menipik isi dari dokumen tersebut. Namun ia mengatakan aturan itu masih dalam tahap pembahasan, masih dalam pengajian dan harmonisasi ketika tunggu tanggal mainnya. Berikutnya, pembelajaran daring tetap dilakukan secara daring. Selain itu, kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100% dengan protokol kesehatan lebih ketat. Untuk tempat makan dan minum serta pusat perbelanjaan hanya dapat beroperasi hingga pukul 5 sore. Kegiatan ibadah bersama ditiadakan sementara, begitu pula dengan kegiatan lain di area publik ditutup sementara hingga dinyatakan aman. PPKM ini melibatkan berbagai elemen masyarakat di tingkat bawah, mulai dari ketua RT atau RW, kepala desa atau lurah, satuan perundangan masyarakat, dan bintara pembina desa Babitnas. Vaksinasi disebut juga imunisasi, adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kata vaksinasi berasal dari bahasa Latin "vacca" yang berarti sapi. Istilah demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi. 10 cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, menghindari stres dan bersikap rileks atau santai. Yang kedua, mengkonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan. Cukup banyak pekerja kantor biasanya mengalami penyakit yang disebut sick building syndrome atau SBS. SBS ini bisa dipahami sebagai penyakit yang muncul karena terkombinasi dengan radial bebas dari alat elektronik di sekitar. Agar bisa mengasup antioksidan dalam jumlah cukup, Anda dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran berwarna-warni, misalnya kiwi, jeruk, apel, anggur, keluarga beri, sayur-sayuran hijau, wortel, bayam, polongan, bijian, aneka jamur, dan bawang putih. Ketiga, mengkonsumsi makanan kaya akan vitamin dan mineral. Kekuatan imunitas secara menyeluruh tergantung pada pasokan vitamin dan mineral optimis, terutama vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, zat besi, mangan, tembaga, selenium, seng. Dan 4. Olahraga teratur. Penelitian telah menunjukkan bahwa olahraga selama 30 menit setiap hari akan meningkatkan kadar leukosit, sel darah tanpa warna yang berfungsi antara lain untuk membinasakan bakteri yang memasuki tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan respon antibodi dan T-sel. Kelima, tidur cukup. Kurang tidur atau terlalu letih dapat meningkatkan risiko seorang terkena penyakit dan menurunkan sistem imunitas tubuh. 6. Menjaga kebersihan makanan. Kebersihan makanan perlu diperhatikan, mulai dari proses pembersihan, pembuatan, termasuk juga perlengkapan makanan dan air minum untuk menunjang daya tahan tubuh dan kesehatan. Ketujuh, menjaga keasupan nutrisi dengan baik. Ke-8, konsumsi makanan yang banyak mengandung air dan makanan hangat untuk meningkatkan imunitas dan perbaiki selaput lendir yang melapisi dinding saluran pernapasan. 9. Berbanyak teman atau bersosialisasi. Menurut ahli, sering menyindir atau tidak ada waktu untuk bertemu dengan kerabat atau bersosialisasi akan mengubah sistem imunitas tubuh pada tingkat seluler. 10. Berjemur. Melansir Kompas, dosen Fakultas Kedokteran FK Universitas 11 Maret melakukan sun exposure atau berjemur dapat bermanfaat untuk kekebalan tubuh jika dilakukan dengan tepat.